Selamat sore, saudara-saudaraku di tanah air dimanapun berada, dan doa saya semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ferry Sibarani, seorang jurnalis yang berasal dari Provinsi Riau. Ingin sedikit mengulas dan menyampaikan pandangan pribadi saya terkait dengan kondisi dan situasi negara kita jelang Pilpres tahun 2024 yang sudah depan mata. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan begini ya. Sekarang kan kalau kita mereview banyak pandangan gitu ya, pendapat-pendapat para pihak mengenai 3 paslon yang segera akan bertarung ya pada 14 Februari 2024 ini. Sebahagian ada yang mengatakan bahwa pasangan nomor 1 cerdas dan lain sebagainya. Pasangan nomor 2 luar biasa tulusnya, lalu kemudian memiliki kans untuk sebagai pemenang karena didukung oleh banyak pihak dan elemen tentunya di Indonesia ini, karena sesuai dengan pandangan-pandangan subjektif maupun objektif yang mereka miliki. Lalu kemudian nomor 3 bahkan mengatakan bahwa kemenangan adalah harga mati dengan berbagai alasan dan lain sebagainya, bla 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 bla, kan gitu ya. Nah, sekarang tiba gilirannya pribadi saya dulu ini menyampaikan sesuatu. Jadi begini saudara, mengenai masalah 3 paslon ini yang saat ini sedang berada hampir ya mendekati hari H. Dari pertama pendekatan pemikiran yang saya lakukan adalah tentu dengan track record ya, rekam jejak baik itu di dalam kepemimpinan maupun di tengah-tengah masyarakat. Dari rekam jejak ya kepemimpinan khususnya misalnya, saya akan melihat bahwa pasangan nomor 1 yaitu Bapak Anies Baswedan itu kalau kita lihat secara objektif ya, walaupun tidak bisa kita tinggalkan ya subjektivitas kita masing-masing, saya melihat bahwa tidak ada satu jejak rekam yang signifikan gitu ya, yang kemudian mampu kita sampaikan dan kita katakan bahwa itu kemudian menjadi modal bagi Anies Baswedan dengan Caimin untuk memimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Saya memaksakan logika saya gitu ya, saya paksakan logika saya, katakanlah saya akan mendukung beliau itu. Tapi saya nggak melihat sesuatu yang, katakanlah sesuatu yang signifikan, yang memang kita dapat bayangkan nantinya bahwa Anies Baswedan ini dan Caimin akan membuat bangsa ini ke arah yang lebih baik, bahkan kalau kita berkata lebih baik daripada yang sekarang yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Saya paksakan logika saya, tapi saya nggak dapat endingnya itu. Dari sudut mana nanti kira-kira? Dari skill, dari kecerdasan yang dikatakan itu gitu ya, pengalaman, jejak rekam dia di dalam memimpin satu kepemimpinan yang pernah dipercayakan di negara ini, baik seorang menteri pendidikan ya maupun menjadi gubernur DKI Jakarta gitu ya. Saya nggak melihat bahwa ada sesuatu yang betul-betul memiliki nilai jual yang mungkin di atas rata-rata gitu ya kira-kira. Karena kalau nggak di atas rata-rata memimpin bangsa Indonesia, jangan Anda sesekali maju menjadi calon presiden di negara Indonesia ini. Ya, Indonesia bukan hanya Jakarta gitu ya. Apalagi Indonesia diibaratkan Jawa Tengah gitu ya. Itu betul-betul suatu perbedaan yang dramatis. Pahamlah ya maksudnya. Antara langit dan bumi. Indonesia ini Sabang sampai Merauke, Bung. Dibutuhkan manusia yang bukan biasa-biasa gitu loh. Pertanyaannya, apakah Anies bisa kita sebut sebagai pribadi yang kredibel, yang memiliki satu kemampuan istimewa di dalam kepribadiannya, yang kemudian itu kita anggap mampu menjadi sebuah modal, ya. Kalau sekedar mempertahankan Indonesia ini saja mungkin sudah berat gitu loh. Apalagi kemudian harus melakukan terobosan-terobosan yang di luar, kadang-kadang di luar nalar kita sebagai manusia, harus mampu membawa bangsa ini kepada sebuah peradaban, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, yang akan kemudian bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi ini harus kita perhatikan. Jangan hanya
asal bos suka saja gitu loh. Jangan kemudian yang penting saya mencucu nomor satu. Karena saya dengan dia ada kesamaan. Kesamaan ideologi atau kesamaan apa gitu. Wah, itu kita betul-betul warga negara yang ternyata kita ini ya mungkin terlambat bangun kali kalau saya katakan. Kita sebagai warga negara ya tak peduli kita ini tamatan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Sekarang ini medsos sudah membentuk setiap kepribadian warga negara menjadi pintar sendiri. Tinggal lagi hati daripada masyarakat ini. Jujur nggak pada dirinya sendiri. Kalau Anda jujur, kalau kita jujur, tentu sebenarnya tidak sulit menentukan pilihan kita menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Tidak sulit. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kedua, merujuk dari pasangan nomor 2, yaitu Bapak Prabowo Gibran. Kembali pendekatan saya adalah dari sudut pandang saya, yaitu mengenai track record atau rekam jejak kedua tokoh ini. Prabowo misalnya, pertama dia adalah bentukan pribadi yang berkarakter keras, yang memang memiliki nilai-nilai disiplin. Tapi dalam artian kerasnya Prabowo beda dengan kerasnya yang bukan Prabowo. Sebab kerasnya Prabowo memang adalah keras karena memang ditempah di dalam sebuah produksi yang keras. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa militer memang harus ditempa sedemikian keras dalam kehidupannya dan kemampuan fisik, dalam kemampuan semuanya. Memang dia harus keras. Dan itu adalah ciri-ciri dari seorang militan. Tapi ciri kemiliteran ataupun kekerasan yang kemudian dimiliki oleh seorang Prabowo itu bukan berarti kekerasan abal-abal, yang misalnya kekerasan yang hanya menciptakan suatu gejolak permasalahan. Bukan. Itu adalah karakter yang memang ditempa di dalam dunia kemiliteran. Nah, sebenarnya jika hal itu diaplikasikan, dikelola dengan baik untuk memimpin sebuah bangsa Indonesia ini, ya, itu sangat bagus. Karena nyata-nyatanya, ya jujur saja kita pada diri kita masing-masing juga ini, bahwa warga negara Indonesia ini masih sangat banyak yang perlu didisiplinkan. Masih sangat banyak. Apakah kita misalnya tidak tahu bahwa banyak warga negara ini yang sebenarnya masih butuh didisiplinkan dengan metode-metode yang keras. Tapi yang keras dan terarah, bukan yang keras dalam artian membabi buta atau seperti gaya main rimba begitu, bukan juga. Tetapi dalam artian keras, itu ya, ibaratnya seorang ayah menghajar anaknya. Jadi keras, tapi penuh belas kasihan dan mendidik supaya anak ini kemudian menjadi seseorang. Nah, gitulah kira-kira. Jadi tidak ada salahnya dengan karakteristik yang dimiliki Prabowo dalam segi kekerasan yang memang ditempa di militer. Lalu kemudian track record yang kedua misalnya bahwa Prabowo pernah menjabat, ya, baik itu di masa Ibu Mega dan juga di masa Jokowi pada saat ini menjadi seorang menteri, ya, pertahanan negara Republik Indonesia. Kita melihat bahwa apa yang dilakukannya di samping ada minusnya, tentu banyak juga kelebihannya, ya. Semua kita sekarang kalau wawancara misalnya seluruh matra TNI di Republik ini akan mengatakan bahwa perkembangan sistem kemiliteran, baik itu di bidang alutsistanya, baik itu personilnya, baik itu kesejahteraannya, dan fungsi-fungsi dan peran TNI hari ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah satu hal yang patut kita acungkan jempol kepada rekod yang ditunjukkan oleh Bapak Prabowo di masa kepemimpinan. Jadi dari sisi leadershipnya yang dimiliki Prabowo itu sangat bagus. Lalu kemudian dari sisi psikologis yang dimiliki Pak Prabowo, ya, yaitu hal-hal yang bersifat soft, bahwa Prabowo adalah sudah tidak rahasia umum lagi, adalah seorang pribadi atau sosok yang sangat tulus. Beliau sebenarnya mampu membalas segala kekasaran yang dia terima dari pihak lain untuk kemudian mengembalikan lebih kasar lagi atau lebih jahat lagi. Dia bisa. Dia memiliki segalanya untuk itu. Tetapi kita melihat bahwa bukan hanya hari ini, baik sebelumnya di era-era Orde Baru, ya, selama dia yang diisukan melakukan pelanggaran HAM,
karena pada saat itu kemudian kebetulan dia memimpin ya Kopassus, pada itu Danjen Kopassus, dan diisukan bahwa dialah otak dibalik semua penculikan para mahasiswa yang kemudian dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Tapi apa yang dikatakan Prabowo? Satu kalimat, satu kata pun di dalam artian membalas kembali semua tuduhan-tuduhan yang belum tentu terbukti itu tidak ada. Dari situ sebenarnya kita melihat bahwa Prabowo dengan segala kekuatan yang dimiliki, powerful yang dia punya, tapi tidak pernah membalaskannya kepada semua orang yang kemudian ya menjahatinya, begitu kira-kira. Nah, begitu pula dengan hari ini kita melihat di dalam setiap pemaparan, presentasi-presentasi, visi misi yang disampaikan dimanapun, ketika banyak orang mencemooh, merendahkan, bahkan kemudian menggulirkan kalimat-kalimat yang negatif tentang beliau, kita melihat bahwa Prabowo tidak berusaha, tidak berupaya untuk membalikkan kata-kata itu kepada orang yang bersangkutan. Walaupun orang yang bersangkutan itu tidak lebih baik sedikit pun daripada Prabowo. Tapi yang ditunjukkan Prabowo adalah suatu respon yang sangat memukau kita semua, yaitu respon yang humanis, ya, pemaaf. Sekalipun dia berkarakter militer yang keras, tapi dia betul-betul mampu menunjukkan di balik kekerasan ada kelembutan dan ada kebapaan. Itulah seorang Prabowo. Kita harus objektif. Nah, itu nomor 2. Kemudian wakilnya Gibran, lebih lagi. Gibran adalah orang yang masih sangat muda, walaupun sebenarnya secara umur 36 tahun, itu nggak bisa lagi disebut sangat muda. Tapi pada prinsipnya, dia masih relatif muda dibanding yang lain. Dengan umur 36, Gibran sudah menjadi seorang wali kota, dan kemudian sudah menunjukkan hasil buah pemikiran-pemikirannya, terobosan-terobosannya untuk kota Solo di Jawa Tengah. Itu kalau kita lihat dan kita baca di media-media terkait dengan apa yang dilakukan di kota Solo, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang kalau wali kota yang bersifat karakter biasa-biasa tidak akan pernah itu bisa terjadi. Jadi lagi-lagi bahwa Gibran saja seorang wakil dari Prabowo itu memiliki satu kepribadian atau sosok yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Dalam artian mampu menembus suatu kebekuan, suatu kehampaan, suatu kesulitan, urgensi, namun dia bisa mengambil suatu keputusan dengan segala resiko. Dengan segala artinya, Gibran memiliki satu karakter pemberani demi menciptakan suatu terobosan dan demi untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan pembangunan, dan yang pada goalnya adalah di mana lahirnya suatu gelombang ekonomi yang baru yang kemudian mampu menyerap para tenaga kerja baru. Nah, ini prinsip-prinsip dan seharusnya yang harus dimiliki calon yang kita harapkan di tahun 2024. Dan saya melihat bahwa di pasangan nomor 2 hal ini setidaknya menggambarkan, ya, menunjukkan begitu ya, mengindikasikan hal itu layak untuk kita aminkan. Ini kita harus melihat secara objektif, lepaskan dulu subjektivitas, lepaskan dulu soal kesamaan-kesamaan, apalagi yang penting nomor sekian. Bahasa-bahasa seperti itu bukanlah kita menunjukkan warga negara yang baik. Kemudian masuk kepada pasangan calon nomor 3, yaitu Pak Ganjar ya dengan Pak Mahfud. Oke lah. Kalau dari Pak Ganjar saya tadi sudah sampaikan, memimpin Jawa Tengah saja tidak cukup menjadi andalan kita untuk kita jadikan sebagai ya kekuatan, kemampuan, skill memimpin bangsa ini ke depan. Tidak bisa. Karena Jawa Tengah saja kalau kita lihat selama 2 periode dipegang beliau, tidak banyak yang berubah. Tidak banyak yang berubah, apalagi signifikansi yang kemudian mampu menciptakan terobosan baru untuk membawa Jawa Tengah lebih baik. Itu sama sekali tidak ada. Lalu kemudian kepada Pak Mahfud selaku profesor, doktor di bidang hukum, hukum tata negara kita. Oke, satu sisi bahwa Pak Mahfud memiliki satu keberanian, konsep berpikir, logika hukum yang terlihat aroma dan gaya dalam analisis Pak Mahfud sebagai seorang pakar HTN di Indonesia. Dia memiliki suatu sistematika berpikir tentang hukum negara kita, ya, baik itu dalam segi terutama dalam hukum tata negara, keadministrasian negara, dan bahkan beliau saya lihat dalam satu kesempatan juga mampu merumuskan dan menciptakan satu pemikiran hukum di bidang pidana. Itu sesuatu yang luar biasa
Tetapi kita harus paham bahwa pemahaman pemikiran-pemikiran tentang mekanisme hukum saja di dalam memimpin bangsa ini sebenarnya akan membuat negara ini menjadi timpang. Kenapa demikian? Karena hukum, kebetulan saya seorang magister hukum. Setidaknya saya mendapatkan banyak ilmu juga dari beliau, Pak Mahfud, melalui buku-buku beliau. Hukum itu sendiri sebenarnya adalah dinamis, ya. Tidak ada hukum yang statis. Walaupun kita sebenarnya menganut hukum positif, ya, yang terkodifikasi melalui undang-undang dan peraturan dan lain sebagainya. Tetapi pahamkah kita? Ya, saudara-saudari, perlu saya sampaikan bahwa hukum itu adalah aktualisasi dari politik. Paham maksud saya? Bahwa hukum yang ada di tangan kita hari ini, di tangan para penegak hukum kita hari ini, bukanlah hukum yang berdiri sendiri, yang katakanlah dia akan kemudian mampu berpihak kepada apa yang seharusnya, belum tentu. Karena seperti saya katakan, bahwa hukum itu adalah produk dari politik. Itu produk asli dari politik. Apa yang diinginkan penguasa, yang menguasai panggung untuk memimpin bangsa ini, menggerakkan roda pemerintahan di negeri ini, maka dialah yang menciptakan melalui unsur-unsur perangkat-perangkat politik yang ada di DPR. Jadi sekali lagi, berpikir mekanisme dan sistematika hukum yang baik dan pemahaman dan analisis hukum yang baik itu tidak akan membawa dampak yang signifikan untuk merubah sebuah negeri kita. Tetapi yang paling penting bagi negeri kita ini adalah bahwa ada satu kemampuan pribadi, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa ada kemampuan menciptakan terobosan-terobosan untuk memimpin bangsa kita menjadi lebih baik. Lalu kemudian keberanian. Bagi seorang Pak Mahfud MD, saya melihat bahwa sisi keberanian itu ada. Tetapi saya melihatnya dan saya ikuti selama ini, sisi keberanian dari yang dimiliki Pak Mahfud ternyata saya lihat, ya, itu masih ada embel-embelnya. Dalam artian begini, sebenarnya keberanian dia tidak berani benar-benar berani gitu loh. Tetapi dia kadang-kadang berani karena ada maunya gitu loh. Itu pun keberanian dia artinya kalau misalnya yang harus dibongkar itu ada 10, yang dia bongkar 3 gitu loh. Karena itu tadi, karena ada maunya, itu yang saya lihat. Jadi artinya keberanian yang dimiliki bukan keberanian yang sesungguhnya. Lain hal kalau kita kemudian konfrontirkan kepada keberanian yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Kalau keberanian yang dimiliki Bapak Jokowi tidak menonjolkan suatu kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang bombastis atau fantastis, tetapi Pak Jokowi sebenarnya lebih banyak berdiam, berpikir, dan bahkan bertindak, bekerja. Tetapi sudah kemudian dibingkai dengan sebuah keberanian, satu niat yang memang tertanam di dalam hati sanubari dia untuk melakukan apapun untuk negeri ini. Apapun yang menghalang, menghambat langkah Bapak Jokowi di dalam membawa negeri ini kepada peradaban yang lebih baik gitu ya dalam segi sektor, maka bagi seorang Jokowi tidak ada istilah gigi mundur. Itu yang saya lihat. Dan dia tidak perlu keluar-keluar, tidak perlu membombastiskan suatu kalimat-kalimat di media. Ya, tapi dia cukup membuat satu garis benang merah, perintah yang jelas kepada para menterinya untuk dilaksanakan. Dan dia siap dengan segala risiko atas perintah itu. Itu yang saya lihat yang dimiliki seorang Jokowi. Makanya apa yang kita lihat pada bangsa ini hari ini, pembangunan di mana-mana, ya itu adalah buah daripada konsep berpikir dan keberanian yang dimiliki seorang Bapak Jokowi. Nah, jadi itu saudara. Jadi mungkin apa yang saya paparkan ini adalah sesuatu yang objektif. Saya akan berusaha melepaskan subjektivitas saya, walaupun saya bisa berhak menyatakan subjektivitas. Tapi bagi saya pada kesempatan ini paling tidak bermanfaat ini untuk orang-orang yang betul-betul mencari paslon yang akan dipilih tapi secara objektif, mungkin karena kurang analisa dan informasi. Setidaknya ini mampu mendorong, memberikan suatu gairah kita untuk kemudian memberikan suara kita kepada yang paling berhak untuk kemudian kita dukung menjadi Presiden Republik Indonesia ke tahun 2024. Begitu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selalu terima kasih dan semoga saudara-saudariku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke selalu dalam keadaan sehat. Saya Ferry Sibarani, Pekanbaru 2024. Salam kemerdekaan dan salam demokrasi. Prabowo Gibran untuk Indonesia maju. Merdeka.